Shalom saudara-saudara, apa kabar hari ini? Kiranya tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati, memohon hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 18. Tema kita, marilah kita mengasihi. Saudara-saudara, ada ungkapan yang menyatakan bahwa seseorang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi orang yang mengasihi pastilah memberi. Rasul Yohanes, sang penulis firman Tuhan ini, sering disebut sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Dia mengalami kasih Tuhan yang begitu besar, maka hal itu sangat menguasai kehidupannya. Melalui renungan hari ini, kita akan belajar 3 hal yang penting. Pertama, dasar mengasihi. Mengapa kita harus mengasihi? Pertama, karena itu adalah perintah sekaligus teladan dari Tuhan Yesus. Kita bisa lihat Matius 22 ayat 37 sampai 39, juga dalam Yohanes 15 ayat 12. Di dalam ayat firman Tuhan dikatakan bahwa mengasihi itu sudah wajib hukumnya dari semula. Itu adalah suatu keharusan bahwa mengasihi itu adalah perintah. Yang kedua, bahwa mengasihi bukti pertobatan kita. Galatia 5 ayat 22. Orang yang sudah mengenal Tuhan, mengalami kasih-Nya, dan hidup dalam roh, maka akan menghasilkan buah roh. Salah satunya adalah kasih. Yang kedua, cara mengasihi. Bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lain? Cara yang Alkitab katakan ada dalam ayat 18. Mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Kasih bukan sekedar kata-kata. Kita bisa mengucapkan kalimat, aku mengasihimu, aku menyayangimu, I love you, terus-menerus. Tetapi hal itu tidak cukup. Kasih harus disertai dengan perbuatan yang baik dan benar. Melakukan sesuatu tanpa kasih dan kebenaran itu adalah hal yang sia-sia. Sebagaimana 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Tahu kebenaran namun tidak berbuat apa-apa, itu pun juga sia-sia, tidak alkitabiah. Saudara-saudara, kita mengingat kisah Imam Lewi yang melewati orang yang diserang penyamun dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Mereka tidak kurang pengetahuan akan firman, tapi aplikasinya yang sangat kurang. Yesuslah yang menjadi model, menjadi contoh utama di dalam hidup kita, bahwa Dia mengasihi bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yesus datang untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia tidak mencari muka, malah mukanya lah yang diremukkan sebagai tanda kasih-Nya bagi saudara dan saya. Jadi pengorbanan itu menjadi bukti kasih-Nya yang ajaib. Yang ketiga, ciri orang yang mengasihi, bahwa orang yang mengasihi makin percaya dan semakin mendekat kepada Allah. Itu hal yang mendasar. Tetapi yang kedua, dia akan obedience. Dia akan memiliki ketaatan kepada perintah Tuhan dan berbuat apa yang berkenan kepada Allah. Orang-orang yang hidup di dalam kasih Tuhan tahu bahwa hidupnya haruslah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukanlah kasih yang disertai dengan perbuatan baik dan benar. Baik itu di tengah-tengah lingkungan keluarga, di gereja, di tengah-tengah lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada, seharusnya kita tidak hanya
mengetahui tentang kasih. Tidak hanya berkata-kata tentang kasih, tetapi lebih penting adalah kita menerapkan, melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan yang penuh dengan kasih, supaya kehidupan kita sungguh boleh berguna, sungguh boleh bermanfaat, menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tolong kami untuk kami dapat memahami firman-Mu, tapi lebih daripada itu kami dapat melakukan firman-Mu. Kami tidak hanya berkata-kata tentang kasih, tetapi kami sungguh dapat melakukan perbuatan kasih, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat dimanapun berada. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.